Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya diberi kehormatan untuk berbagi tentang product knowledge, khususnya yang berhubungan dengan MRAT hydrogen diamond hydrogen water, ya. Jadi manfaat dari hidrogennya dan teknologi MRAT ini untuk kesehatan. Nah, mungkin sebagian udah ada yang tahu, sebagian mungkin baru pertama kali mendengar apa itu hidrogen, apa itu teknologi yang baru pertama kali masuk ke Indonesia ini. Jadi nanti kita akan bahas khususnya dalam hubungannya dengan kesehatan kita, bagaimana kita menggunakan teknologi ini tuh untuk meningkatkan dan memperbaiki optimalisasi kesehatan kita untuk jangka panjang, ya. Jadi yang semua orang tuh pengen sehat, semuanya sehat, nggak cuman sehat sekarang, moga-moga semua yang hadir sekarang tuh sehat semua, tapi sehat sampai usia lanjut nanti, sepanjang usia kita, nggak cuman sekarang aja. Itu yang susah tuh sebenarnya itu kan, sekarang usia muda mungkin sehat, nggak terlalu jadi masalah, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu yang sering menghantui apakah saya masih tetap sehat atau enggak gitu ya. Nah, untuk sehat itu biasanya kita datang ke dokter untuk tanya ke dokter, "Dok, saya pengen sehat sampai usia lanjut, tercegah dari berbagai penyakit." Dokter tuh biasanya senjata untuk pencegahan penyakit supaya jangan kena penyakit, supaya tetap sehat tuh ada 3, yaitu pertama dengan obat-obatan, misalnya kalau kita gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, dikasih obat. Kemudian nanti pengaturan makan. Jadi, diatur dietnya, apa yang boleh dimakan, berapa banyak jumlah makanan dan sebagainya. Kemudian dianjurkan untuk berolahraga secara teratur. Ini kita berobat kemana aja ke seluruh dunia, ya, mau di Indonesia, di luar negeri, di negara maju, negara berkembang, semua tuh senjata dokter tuh semuanya cuma ada 3 ini, gitu. Nah, yang dimaksud dengan sehat tuh sebenarnya definisinya banyak, tapi yang paling sederhana itu bebas, hidup bebas dari berbagai penyakit, terutama penyakit-penyakit berat. Kalau penyakit-penyakit ringan sih kadang-kadang agak susah ya, kayak batuk pilek ya sekali-sekali dalam 1-2 bulan sekali kita kena ya, biasalah, wajar. Tapi kalau misalnya penyakit berat seperti kanker, penyakit jantung, stroke dan sebagainya, itu tuh biasanya definisi sehat yang paling sederhana. Jadi hidup bebas dari berbagai penyakit. Nah, yang masalahnya tuh secara statistik hal ini tuh sangat-sangat sulit gitu ya. Ini misalnya kita lihat statistik di dunia kesehatan, di Indonesia misalnya dari angka WHO dan juga ini berlaku di seluruh dunia juga, 93% penyebab kematian, jadi orang meninggal itu kebanyakan tuh 93% itu gara-gara penyakit, ya. Cuma 7% yang meninggal karena kecelakaan, kecelakaan berlalu lintas, kecelakaan kerja. Tapi kebanyakan 93% itu meninggalnya karena penyakit dan bukan penyakit-penyakit yang ringan, tapi penyakit-penyakit berat seperti jantung dan stroke, penyakit kanker, penyakit paru-paru yang berat, diabetes, cuci darah, penyakit macam-macam segala macam gitu. Jadi intinya tuh hampir 93% lebih itu meninggal karena penyakit, ya. Tadi kita kan pengennya sehat, pengen bebas dari berbagai penyakit sampai usia lanjut, kalau dari statistik kayaknya agak susah. Karena kebanyakan orang itu meninggalnya gara-gara penyakit. Nah, ini penyakit-penyakit misalnya penyebab kematian di dunia, sepertiganya itu karena penyakit jantung dan stroke, 16% karena kanker, sekitar 6,5% karena penyakit paru yang berat, asma, penyakit gara-gara rokok, diabetes, dan macam-macam lah ya. Nah, kemudian jadi intinya itu apa? Artinya kemungkinan besar kita tuh, di ujung sebelum kita meninggal tuh, meninggalnya gara-gara penyakit dan biasanya karena penyakit berat dirawat di ICU, dirawat di ruang intensif. Nah, ini yang sering jadi concern, bukan sekedar masalah uang, mungkin uang udah nggak jadi masalah buat banyak orang, tapi juga, apa namanya, masalah kesehatan, menjaga kesehatan ini yang sulit gitu ya. Walaupun kita punya banyak uang, akhirnya datang ke dokter senjatanya cuma 3 ya, yang tadi, cuman obat, olahraga, diet, tapi secara statistik dengan 3 senjata itu tuh, kebanyakan orang meninggal gara-gara penyakit juga. Nah, jadi, eee, saat ini tuh artinya kita tuh maksudnya pengantar di atas tuh, kita tuh perlu, melihat lebih luas gitu. Melihat ke apa mungkin ada alternatif lain, apa ada yang salah di dunia kedokteran sehingga, kita tuh perlu melihat, alternatif pengobatan yang dianggap di luar pakem 3 tadi gitu ya. Nah, ini yang di sini tuh, peran dari hidrogen dan teknologi MRAT ini untuk kesehatan ya. Nah, kita bahas hidrogen dulu, ada yang sering salah kaprah tentang air hidrogen.
Jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa kan air juga mengandung hidrogen, buat apa pakai air hidrogen lagi? Jadi harus dibedakan yang saat ini kita bahas tuh namanya molekul hidrogen. Molekul hidrogen itu dalam bentuk gas, merupakan molekul terkecil di alam semesta, senyawa yang paling kecil di alam semesta. Nah, jadi di ujung paling kiri dari tabel periodik. Nah, itu dalam bentuk H2. Jadi H2 itu dua atom hidrogen yang berikatan membentuk molekul hidrogen atau gas hidrogen. Kemudian kita harus bedakan dengan hidrogen atom hidrogen. Atom hidrogen ini atom hidrogen itu bentuknya seperti ini, sangat sederhana, atom yang paling kecil di alam semesta. Kemudian kalau dua atom hidrogen bergabung dia membentuk gas hidrogen. Kemudian nanti H2O ini molekul air. Kalau H2O itu molekul air kombinasi antara dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen membentuk molekul hidrogen. Jadi memang di dalam air juga ada atom hidrogen, tapi bukan gas hidrogen. Itu yang perlu kita pahami karena itu banyak yang dipertanyakan orang tuh buat apa kita minum air hidrogen, kan hidrogen udah ada di dalam air. Atom hidrogennya udah ada di dalam air, tapi molekul hidrogen itu tidak ada di dalam air. Nah, itu tuh tujuan si teknologi ini tuh memperkaya air yang bisa kita minum dengan molekul gas hidrogen, disebutnya hydrogen dissolved water jadinya ya. Nah, kita kembali ke hidrogen molekul. Gas hidrogen ini tuh yang paling banyak itu digunakan dalam bentuk air hidrogen. Jadi ada air yang biasa kita minum, diproses dengan teknologi elektrolisis, ya. Kemudian setelah diproses, di dalam airnya itu sekarang mengandung gas hidrogen. Jadi selain ada molekul H2O, tapi ada juga gas hidrogen, disebutnya hidrogen water. Kemudian ada yang teknologi baru sejak 2007 dikembangkan itu namanya hidrogen gas inhalation. Jadi kita tuh dari air yang diproduksi menghasilkan hidrogen, hidrogennya itu dikeluarkan dalam bentuk gas langsung dihirup dengan metode inhalasi. Ini yang harus dibedakan dua metode yang paling sering digunakan untuk mengkonsumsi molekul hidrogen ini. Satu dengan hidrogen water, yang satu lagi dengan gas hidrogen. Nah, yang harus difahami adalah si hidrogen gas ini, molekul hidrogen atau hidrogen water ini bukan pengobatan alternatif, juga bukan pengobatan herbal, juga bukan pengobatan tradisional. Tapi si hidrogen air kayak hidrogen atau hidrogen rich water ini tuh telah digunakan lebih dari 50 tahun, sejak tahun 1966, dan bukan sekedar ditemukan oleh ilmuwan tertentu atau apa namanya peneliti tertentu, tapi langsung disahkan oleh Departemen Kesehatan Jepang sejak tahun 1966. Nanti ada beberapa jurnal yang membahas tentang hal ini. Kemudian sekitar 12 tahun kemudian Departemen Kesehatan Korea Selatan juga meng-ACC penggunaan air kaya hidrogen ini di seluruh masyarakat Jepang dan Korea tuh sejak tahun 78 tuh menggunakan air kaya hidrogen ini setiap hari ya, istilahnya sampai puluhan tahun ke depan. Rekomendasi ini tidak pernah dicabut sampai tahun 2022 terakhir tahun ini gitu ya. Kemudian masuk ke Amerika si air kaya hidrogen ini tahun 2003, masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kedokteran terbesar di Amerika tahun 2011, dan selama 50 tahun penggunaannya terbukti aman tanpa efek samping yang berbahaya. Ini lebih dari 50 tahun. Jadi orang tuh minum air hidrogen ini sejak tahun 66 sampai sekarang ya, udah 50 tahun lebih, tapinya tidak ada efek samping yang berbahaya. Istilahnya efek samping yang ditemukan tuh tidak bisa diabaikan gitu. Tidak ada efek samping yang berbahaya, ditegaskan oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea ya. Karena si Depkes Jepang dan Korea itu selalu mengawasi penggunaan produk-produk kesehatan di masyarakatnya. Kalau ada yang berbahaya langsung dievaluasi. Nah, sampai tahun 2022 ini tuh penggunaan air kayak hidrogen itu tidak dicabut rekomendasinya, tetap diizinkan, bahkan di semakin banyak produk-produk hidrogen yang beredar di masyarakat Jepang dan Korea ini. Gak cuman aman saja, karena di kedokteran itu yang penting nomor satu aman dulu, yang kedua bermanfaat. Awal-awal tahun 66 itu manfaatnya cuma terbatas beberapa saja yang perlu diketahui, tapi ternyata saat ini tuh lebih dari 170 penyakit bisa dibantu dengan air hidrogen ini ya. Nah, ini penelitiannya. Kenapa saya share penelitiannya? Karena ketika kita mengedukasi ke orang awam, penelitian itu nggak terlalu penting. Tapi ketika ketemu sama orang kesehatan, sama dokter, dokter spesialis, mereka tuh akan minta mana bukti atau dasar penelitian ilmiahnya. Nah, ini ada Trends in Food Science and Technology, jurnal di salah satu jurnal di kedokteran.
menjelaskan tentang sejarah air kaya hidrogen. Jadi di Jepang pertama kali digunakan, kemudian tahun 66 Departemen Kesehatan Jepang ini mengizinkan menggunakan air yang kaya hidrogen ini, yang kaya akan molekul hidrogen ini, untuk digunakan, bagi seluruh masyarakatnya. Jadi ini bukan kata saya, orang Jepang itu, Japikes Jepang itu menggunakan air hidrogen, tapi sejak tahun 66 di jurnal itu telah di-ACC oleh, Departemen Kesehatan Jepang, kemudian ada, tahun 78 juga ada penjelasannya di Departemen Kesehatan Korea, ya. Dan juga kalau kita cari di internet misalnya, orang-orang yang mempromosikan, yang mengatakan bahwa hidrogen itu aman, hidrogen itu bermanfaat, molekul gas hidrogen itu bermanfaat, itu tuh bukan orang sembarangan. Misalnya kita cari nih misalnya, the safety and health benefit of hydrogen itu yang mengatakan itu yang diwawancara itu seorang calon penerima Nobel, Gard Nicholson, Dr. Gard Nicholson dari Amerika. Kemudian juga di Indonesia sebenarnya air kaya hidrogen itu mulai diterima di Indonesia, awalnya masuk dalam bentuk air alkali kaya hidrogen, kemudian tahun 2019, kemudian juga ada seminar ID ya tahun 2019 akhir itu tentang dasar ilmiah dan manfaat air kaya hidrogen. Nah, pada awalnya itu sebenarnya air kaya hidrogen itu manfaat utamanya itu dari antioksidan. Nah, ini kita perlu pahami untuk kita mengapresiasi manfaat hidrogen ini dengan memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya antioksidan itu atau manfaat utama dari hidrogen ini sebagai antioksidan itu apa maksudnya. Nah, antioksidan itu adalah selalu dikaitkan dengan radikal bebas. Radikal bebas itu semua senyawa yang tidak stabil yang bila terus-terusan kita terpapar, dengan molekul radikal bebas ini, maka akan pelan-pelan akan menimbulkan banyak sekali penyakit, ya. Bahkan dikatakan hampir semua penyakit yang ada pada manusia itu berhubungan dengan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tuh bisa dinetralisir dengan antioksidan. Antioksidan itu mungkin banyak yang udah dengar misalnya kayak vitamin C, vitamin E, koenzim Q10, astaxanthin, macam-macam lah, sayur-sayuran, buah-buahan juga mengandung banyak antioksidan. Jadi artinya antioksidan dan radikal bebas ini tuh selalu, istilahnya dipasangkan gitu ya. Jadi antioksidan menetralisir efek radikal bebas sehingga si radikal bebasnya tidak merusak tubuh kita. Nah, masalahnya radikal bebas itu sangat-sangat penting untuk kesehatan kita karena dia itu, kita tuh terpapar sama radikal bebas, kita, anak kita, keluarga kita, suami istri kita, orang tua kita tuh terpapar sama yang namanya radikal bebas dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, sampai kita punya cucu lagi itu terpapar terus radikal bebas. Dari makanan, minuman yang mengandung pestisida, pengawet, kemudian juga asap rokok, gelombang elektromagnetik dari HP, dari radiasi komputer dan sebagainya, kemudian juga dari sinar matahari yang lewat lapisan ozon yang sudah rusak gitu ya. Banyak sekali kita tuh terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi seumur hidup kita terpapar terus radikal bebas dan lama-lama itu akan menyebabkan banyak penyakit. Itu yang menyebabkan 93% orang meninggal itu kebanyakan karena penyakit karena tidak ada yang bisa menetralisir secara sempurna radikal bebas yang istilahnya terpapar kita tiap hari ini ya. Ini kalau kita cari di PubMed, PubMed itu akan sering kita bahas di sini ya tentang angkat PubMed ini. PubMed itu merupakan kumpulan penelitian ilmiah di dunia kedokteran, bisa dibilang kitab sucinya para dokter gitu. Kalau kita dokter-dokter seluruh dunia itu kalau mencari penelitian apapun tentang satu penyakit, tentang satu alat, tentang satu metode, tentang satu hal yang berhubungan dengan kesehatan itu nyarinya di situs ini PubMed. Ini kumpulan 30 juta penelitian lebih dari tahun 1920-an sampai sekarang gitu ya. Nah, ini peran dari radikal bebas pada penyakit itu ternyata sangat luas gitu. Hampir semua penyakit itu timbul gara-gara kontak yang lama dengan radikal bebas. Ini salah satu bapak antioksidan, Dr. Lester Packer, peneliti antioksidan terkemuka, dia bilang saat ini tuh para ilmuwan yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi kalau bapak ibu semua yang moga-moga masih sehat, suatu saat kena penyakit itu salah satu peran yang penting itu adalah terkena dari radikal bebas. Jadi radikal bebas itu dikatakan menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kepala penyakit jantung, penyakit ginjal, di kulit, multi organ, diabetes, kemudian juga kanker, penyakit rematik, penyakit yang berhubungan dengan sistem imun, pembuluh darah, paru-paru, mata dan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu peran dari radikal bebas itu sangat penting. Jadi hampir semua penyakit yang terkena pada manusia
dari mulai penyakit ringan sampai penyakit berat itu berhubungan dengan radikal bebas. Nah, sekali lagi radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Tapi karena si radikal bebas ini tuh kita terpaparnya setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi, artinya kita butuh antioksidan yang bisa kita konsumsi sepanjang hari dan aman dikonsumsi dari kita kecil sampai kita nanti puluhan tahun ke depan gitu. Anak-anak kita juga konsumsi sampai mereka usia puluhan tahun, itu tuh kita perlu antioksidan yang ideal gitu, yang bisa jadi pegangan kita untuk menetralisir radikal bebas tadi. Nah, salah satunya itu adalah hidrogen tadi. Hidrogen itu sangat-sangat luar biasa, molekul yang sangat luar biasa. Mungkin di pertemuan selanjutnya, kalau ada waktu dan kesehatan, kita akan bahas tentang filosofi hidrogen, kemudian sejarahnya, bagaimana si hidrogen itu kok tiba-tiba orang, para ahli itu tertarik tentang hidrogen. Tapi faktanya saat ini tuh kalau kita cari di internet, ada namanya Molecular Hydrogen Institute, institut yang ada di Amerika yang didirikan untuk mengembangkan mendorong penelitian dan penggunaan hidrogen, molekul hidrogen untuk kesehatan di masyarakat. Dikatakan di situsnya, kita bisa cari www.molecularhydrogeninstitute.com, itu tuh dikatakan ada lebih dari 1.000 penelitian ya yang pada 170 penyakit lebih pada manusia ya yang dari manfaat hidrogen ini. Nah, kita kembali ke antioksidan sekarang ya. Antioksidan ini sebenarnya kan banyak bentuknya ya. Antioksidan ini bisa dalam bentuk sayuran, buah-buahan, atau suplemen. Sekarang kalau kita datang ke dokter, dok minta suplemen, minta vitamin, biasanya dikasih antioksidan, multivitamin, mineral, buah dan sayur-sayuran gitu ya. Kemudian juga bahan-bahan alami seperti apa namanya, madu kurma gitu, juga bisa dengan puasa intermittent kita bisa meningkatkan antioksidan, dengan olahraga kita bisa meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh. Nah, pertanyaannya tuh apa sih bedanya antioksidan yang biasa kita konsumsi sehari-hari tadi dengan molekul hidrogen sebagai antioksidan, ya. Nah, misalnya vitamin yang terkenal tuh vitamin C itu antioksidan. Kalau tuh zaman Covid-nya awal-awal itu lagi booming gitu ya, lagi meningkat sekali kasusnya. Semua orang tuh mencari antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya produk vitamin C itu meningkat sangat drastis penjualannya. Kemudian vitamin E juga, astaxanthin misalnya, atau coenzim Q10 dan banyak lagi antioksidan yang dijual di masyarakat, ya sering diresepkan oleh para dokter. Nah, apa sih bedanya antioksidan ini dengan hidrogen gitu? Ternyata dari banyak penelitian, kita tuh kan salah satunya minum antioksidan itu untuk mencegah, misalnya mencegah kanker gitu, mencegah penyakit-penyakit jantung, penyakit infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan itu malah membuat kanker tambah parah gitu. Ya, kemudian juga bisa mendorong penyebaran kanker misalnya. Nah, si hidrogen ini sebagai antioksidan, ini penelitiannya sangat banyak. Ini penelitian-penelitian ya dari hidrogen sebagai antioksidan. Jadi penelitiannya itu banyak baik pada binatang percobaan, bahkan sampai manusia juga sangat banyak penelitiannya. Kemudian intinya ini penelitian-penelitiannya, dan salah satu penelitian yang menarik itu membahas tentang kelebihan dari molekul hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang sudah ada. Jadi ini kelebihan hidrogen itu apa aja sih kelebihan hidrogen dibandingkan antioksidan lain yang biasa kita konsumsi. Nah, ini beberapa penelitiannya ya yang berhubungan dengan kelebihan antioksidan hidrogen ini. Apa sih yang membedakan hidrogen sehingga dia tuh jadi lebih unggul dibandingkan antioksidan lain yang biasa kita konsumsi seperti vitamin C, antioksidan vitamin E, astaxanthin dan sebagainya gitu ya, yang vitamin-vitamin ini. Nah, pertama tentang keamanannya dalam jangka panjang. Sekali lagi kan kita ingin sehat dan ingin menetralisir radikal bebas seumur hidup. Nah, kalau misalnya kita konsumsi terus-terusan, ada kemungkinan efeknya tuh terlalu banyak antioksidan. Misalnya kalau kita minum vitamin C terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Vitamin kelebihan besi juga, zat besi bisa merusak ginjal juga kalau terlalu banyak vitamin C, dorong istilahnya terbentuknya batu ginjal. Vitamin E misalnya kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa menyebabkan gangguan perdarahan, bisa menyebabkan kanker prostat gitu ya. Nah, salah satu kelebihan keunikan dari molekul hidrogen sebagai antioksidan, dia itu sifatnya hiporeaktif, tidak mempengaruhi parameter fisiologis. Jadi sangat aman digunakan dalam jangka panjang. Ya, jadi ini salah satunya tidak mengganggu sel darah putih, sistem pertahanan tubuh, parameter fisiologis, tidak menyebabkan gangguan perdarahan, gangguan meningkatkan risiko kanker dan sebagainya gitu. Jadi intinya tuh kalau kita menggunakan si molekul hidrogen ini sebagai antioksidan pilihan terus menerus,
walaupun dosisnya sangat banyak terus-menerus setiap hari gitu, ini tuh aman-aman aja sampai bahkan 50 tahun penggunaannya di dunia kedokteran, itu tuh, masih tetap di ACC keamanannya oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea Selatan. Nah, kelebihan kedua adalah toksisitasnya rendah dan ditoleransi tubuh dengan lebih baik, ya. Jadi, kalau misalnya kita minum vitamin C tadi kan ada risiko terlalu tinggi bisa menyebabkan mahnya kambuh atau mencret misalnya. Tapi kalau karena toksisitas dari hidrogen ini sangat rendah dan sangat ditoleransi tubuh, maka bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama. Kita kan tadi pengennya minum antioksidan seumur hidup kalau bisa, karena radikal bebasnya seumur hidup. Nah, si hidrogen ini punya karakter yang sangat ideal untuk digunakan sebagai antioksidan untuk jangka panjang. Kemudian, ada yang bilang salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dengan berolahraga. Nah, habis olahraga sering kita minum antioksidan ya. Ternyata antioksidan itu tidak baik untuk program olahraga. Kalau kita minum vitamin C dosis tinggi setelah olahraga, malah itu bisa menghilangkan efek manfaat dari olahraganya, ya. Jadi artinya karena olahraga itu menyebabkan radikal bebas dalam jumlah yang sedikit yang tidak berbahaya, tapi malah dinetralisir sama antioksidan yang baru kita konsumsi. Nah, ini tuh bedanya dengan hidrogen. Hidrogen itu merupakan selektif antioksidan. Jadi dia bisa melihat radikal bebas mana yang berbahaya, yang jumlahnya bermakna dan dinetralisir, dan mana radikal bebas yang tidak berbahaya, yang malah bermanfaat buat tubuh seperti akibat olahraga atau radikal bebas yang diproduksi oleh sel darah putih untuk membunuh kuman. Nah, itu tuh tidak diganggu oleh si hidrogen. Itu salah satu kelebihannya adalah hidrogen merupakan antioksidan yang selektif yang hanya menetralkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh gitu ya ketika jumlahnya meningkat secara bermakna di dalam jaringan. Kemudian salah satu kelebihan dari antioksidan hidrogen ini adalah dia tuh bisa sebagai antioksidan endogen maupun eksogen. Jadi antioksidan itu bisa endogen dari luar seperti tadi ya vitamin C segala macam gitu ya, dan juga eksogen dari luar seperti vitamin A, C, E, selenium dan macam-macam, bisa juga dibentuk oleh tubuh dari dalam ya. Itu bisa macam-macam ini bentuknya. Nah, di dalam tubuh tuh ada zat-zat yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Tapi keduanya itu saling melengkapi. Nah, yang luar biasa dari hidrogen ini, dia tuh bisa ini antioksidan dari luar. Kalau vitamin, ternyata hidrogen itu merupakan kita bisa bentuk hidrogen sendiri di dalam usus besar kita dari mikrobiota usus kalau kita banyak makan sayuran dan buah-buahan. Jadi si hidrogen itu merupakan antioksidan alami yang telah digunakan sejak manusia pertama, juga bahkan ketika istilahnya kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, maka usus besar kita akan menghasilkan hidrogen sendiri. Jadi bisa dihasilkan di usus besar. Tapi bila kita minum air hidrogen atau inhalasi hidrogen, maka si hidrogen tadi itu bisa meningkatkan potensi dari antioksidan lain yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya dikatakan ada penelitian itu hidrogen itu bisa meningkatkan potensi antioksidan vitamin C sampai 3 kali lipat. Jadi kalau kita minum vitamin C bareng minumnya sama air hidrogen, ini potensi antioksidan itu meningkat sampai 3 kali lipat. Kemudian ini ukuran dari molekul dari berbagai antioksidan. Vitamin C itu 176, vitamin E itu sekitar 431 ukuran molekulnya, koenzim Q10 itu sekitar 800. Nah, molekul hidrogen itu merupakan molekul terkecil di alam semesta yang ujung paling kiri ini. Artinya apa? Artinya si molekul hidrogen itu jauh lebih kecil dari segi ukuran dibandingkan antioksidan yang lain. Nah, si hidrogen ini tuh misalnya kadarnya ukuran itu 80 kali lebih kecil dibandingkan vitamin C, 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Nah, apa manfaat molekul yang kecil ini? Itu tuh ini ukuran perbandingan molekulnya jadi jauh lebih kecil dibandingkan molekul-molekul yang lain. Ini tuh dengan ukuran yang kecil ini tuh dia dengan cepat dan mudah menembus biomembran. Biomembran itu seperti membran sel, kemudian plasenta. Jadi artinya kalau orang ibu hamil tuh minum hidrogen, selain aman, si hidrogen itu bisa menembus plasenta dan memberikan manfaat untuk bayinya. Sementara kalau minum antioksidan lain, yang dapat manfaat cuma ibunya saja karena tidak dengan mudah menembus plasenta tadi dengan mudah gitu ya si antioksidan. Kemudian juga bisa menembus sawar darah otak. Makanya salah satu manfaat paling besar dari molekul hidrogen itu pada penyakit-penyakit otak seperti Parkinson, Alzheimer, pasca stroke, penyakit tumor otak, anak-anak berkebutuhan khusus. Itu banyak sekali penelitian tentang manfaat si hidrogen ini untuk penyakit-penyakit yang ada di otak ya. Kemudian dia nggak cuma mencapai menembus membran sel,
dia juga bisa masuk langsung ke dalam inti sel dan mitokondria, organ-organ yang ada di dalam sel. Itu tuh tidak bisa dilakukan oleh antioksidan yang lain. Antioksidan lain itu paling nunggu di luar, menjaga tubuh, menjaga sel dari serangan radikal bebas. Sementara hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel dan melindungi sel langsung dari dalam gitu, ya. Nah ini otak ya, ini penelitian, makanya penelitian di otak itu sangat banyak, bisa banyak bermanfaat untuk bayi yang istilahnya banyak testimoni itu kalau ibunya selama hamil minum air hidrogen, si anaknya tuh lahir dengan bersih gitu, seperti baru dicuci, air ketubannya juga jernih, dari beberapa dokter spesialis yang dokter kandungan yang membandingkan antara ibu yang minum air hidrogen ya dengan air biasa, ternyata kandungannya tuh si plasenta si air ketuban itu jauh lebih bersih, lebih jernih dari USG gitu ya. Nah, itu jadi banyak sekali manfaat dari si air hidrogen tadi ya. Dan yang paling penting itu dia bisa melindungi inti sel karena itu pusat kerusakan utama dari sel itu ketika radikal bebas itu kena ke DNA-nya. DNA itu adanya di inti sel dan si hidrogen itu bisa melindungi sel dari dalam, melindungi inti sel sehingga mencegah dari kerusakan DNA yang salah satunya menyebabkan kanker gitu ya. Nah, ini contohnya DNA normal, ini DNA yang terkena kanker. Nah, si hidrogen itu kelebihannya bisa masuk ke dalam sel. Kemudian juga ternyata, nah ini yang salah satu yang menyebabkan si hidrogen itu bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit, ternyata dia tidak cuma berfungsi sebagai antioksidan. Setelah dari berbagai penelitian ternyata tidak cuma efek antioksidan yang diperoleh dari hidrogen itu, ada dikatakan dia bisa mengatur ekspresi berbagai gen, lebih dari 1.000 ekspresi gen, lebih dari membantu produksi 200 biomolekul yang bermanfaat di dalam sel, dan dia juga punya efek anti radang ya. Jadi buat orang yang punya radang kayak rematik, kemudian penyakit-penyakit autoimun gitu ya, punya anti apoptosis ya, anti bunuh diri sel, kemudian anti alergi, anti obesitas, prometabolik seperti anti diabetes, anti kolesterol gitu ya, anti hipertensi. Jadi orang tuh jarang minum antioksidan, vitamin C, vitamin E, kemudian tensinya turun, gulanya turun, kolesterolnya turun. Tapi kalau minum hidrogen ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang minum air hidrogen secara teratur, kolesterol, gula, tekanan darahnya, berat badan juga turun secara bermakna ya. Ya kayak misalnya kita minum vitamin C itu tidak mengharapkan tekanan darah turun, tapi dikatakan awal-awal dari Molecular Hydrogen Institute ini, awalnya namanya Molecular Hydrogen Foundation, dikatakan ada lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit. Tapi seperti paracetamol, paracetamol itu penelitiannya sangat banyak, lebih dari 25.000, 24.000, tapi manfaatnya cuma untuk sakit kepala sama demam ya. Tapi kalau hidrogen ini manfaatnya tuh sebagai antioksidan, manfaat untuk tulang, manfaat untuk otak. Ini penelitiannya untuk sel-sel pencegahan dan pengobatan kanker, untuk penyakit di mata, di telinga, kemudian di jantung. Penelitian juga banyak manfaat air hidrogen pada ginjal, bahkan sampai yang cuci darah. Kemudian juga yang penyakit liver, penyakit paru, ya, penyakit sindroma metabolik seperti diabetes, kolesterol, kelebihan berat badan, obesitas. Kemudian juga penyakit nyeri seperti rematik, nyeri-nyeri karena saraf, ya. Kemudian penyakit infeksi yang berat, penyakit mah, penyakit saluran cerna. Ini penelitiannya sangat banyak, kesehatan kulit, efek anti-aging, perlindungan terhadap radiasi, terhadap pankreas, gula darah, dan sebagainya. Jadi ada lebih dari awalnya, lebih dari 500, tapi penelitian pada manusia juga sangat banyak. Yang ini yang katakan banyak dokter-dokter yang belum tahu tentang hidrogen mengatakan ini belum banyak penelitian pada manusia, padahal sangat banyak penelitiannya, puluhan penelitian pada manusia mengenai keamanannya dan telah digunakan sejak tahun 1966 tadi. Jadi sekarang dikatakan lebih dari 1.000 artikel ilmiah tentang hidrogen dan pada 170 penyakit. Ini daftar penyakitnya, banyak sekali penyakit dari mulai penyakit jantung, penyakit kanker ya, penyakit asma dan sebagainya. Nah, kemudian ya saya sendiri di klinik saya di Karawang itu menggunakan si air hidrogen ini salah satu metode untuk membantu pengobatan pasien, dan banyak sekali manfaat yang diperoleh dari mulai penyakit gula, darah tinggi, kolesterol, berat badan dan sebagainya, ya, penyakit mah dan sebagainya. Nah, jadi artinya ini banyak sekali kelebihan si air hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang lain, ya. Nah, sebagai penutup untuk bagian yang pertama, hidrogen itu tuh sebenarnya yang paling besar tuh manfaatnya bukan untuk pengobatan, tapi untuk pencegahan. Ya, jadi memang banyak orang yang punya gula, darah tinggi, kolesterol tuh minum air hidrogen dapat banyak manfaat. Itu hidrogen untuk pengobatan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya untuk pencegahan, ya. Nah, karena pencegahan itu lebih penting, lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih besar pengaruhnya dibandingkan pengobatan. Dan juga dalam hal
marketing gitu ya, kita tuh sebenarnya kalau bisa meyakinkan banyak orang tentang pentingnya hidrogen untuk pencegahan, itu tuh lebih banyak pasarnya. Karena jauh lebih banyak orang sehat yang membutuhkan pencegahan dibandingkan orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Ya, satu orang sakit ada 9 orang sehat. Kita tuh kalau buka HP kita tuh dari 100 nomor HP, 90 lebih tuh sehat, paling cuma 5 sampai 10 orang yang punya penyakit berat tertentu gitu ya. Jadi intinya penelitian-penelitian juga menunjukkan si molekul hidrogen itu bisa digunakan untuk pencegahan. Nah, satu hal yang paling penting tentang pencegahan adalah masalah kepatuhan. Nah, kepatuhannya sendiri kalau kita minum antioksidan tadi, yang ini nih, kita beli terus tiap hari, harganya mahal, kemudian bosen minum suplemen terus-terusan. Tapi kalau misalnya ini dari segi biaya juga mahal, sementara hidrogen itu satu-satunya antioksidan yang bisa kita produksi sendiri dengan tumbler hidrogen, banyak sekali tumbler hidrogen, salah satunya dari Living for You yang tadi dipresentasikan ya di awal dengan ada videonya. Intinya itu kita bisa bikin antioksidan sendiri di rumah, kita bisa bawa kemana-mana, baik dengan terutama dengan hidrogen generator tumbler ini. Jadi kita bisa tidak perlu keluar uang terus-terusan, tapi kita bisa beli tumblernya sekali dan bisa menghasilkan antioksidan sendiri, dan antioksidannya itu punya banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang ada. Nah, hidrogen ini juga banyak bentuknya. Ada bentuknya tablet, bentuknya bisa diinhalasi, bentuknya hidrogen bathing untuk kesehatan kulit, anti-aging. Tapi salah satunya tuh air hidrogen di Jepang tuh ada air hidrogen udah dipasarkan. Tapi mahal juga kalau beli satuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya alatnya, kita tuh bisa bikin air hidrogen sendiri, dan air ini merupakan salah satu metode pengobatan yang sangat kepatuhannya sangat tinggi karena semua orang tuh pasti minum air setiap hari ya. Jadi kesimpulannya ini rangkuman dari hidrogen sendiri, yang pertama kelebihannya tuh dia bersifat selektif, kemudian mengaktifkan antioksidan baik yang dari luar maupun dari dalam, kemudian ukurannya sangat kecil, cepat dan mudah masuk sel, masuk kompartemen subseluler, kemudian banyak manfaat kesehatan lain selain sebagai antioksidan pada lebih dari 170 penyakit, dan khusus untuk pencegahan dalam jangka panjang, kalau kita pengen sehat dalam jangka panjang, kita tuh bisa dengan aman mengkonsumsi air hidrogen tanpa takut efek samping dalam waktu puluhan tahun ke depan. Misalnya kita sekarang mau minum air hidrogen sekarang, tiap hari sampai nanti 10, 20, 30, 50 tahun ke depan, itu tuh aman. Penelitiannya udah ada dan juga ada dibuktikan di Jepang, di Korea Selatan sejak tahun 1966. Kemudian bentuknya macam-macam, dan salah satu bentuk yang paling tinggi kepatuhannya itu dalam bentuk air kayak hidrogen. Jadi kita bisa minum setiap hari, sepanjang hari. Nah, itu susah sekali dapat antioksidan yang kita bisa minum sepanjang hari. Karena kalau kita minum vitamin C paling paginya aja, atau siangnya, atau sorenya aja. Tapi antioksidan hidrogen ini kita bisa minum tiap berapa jam sekali, kita bisa minum sehingga bisa menetralisir radikal bebas yang memang terpaparnya itu sepanjang hari. Dan terakhir bisa diproduksi sendiri dengan biaya yang ekonomis. Sekali kita punya tumbler, kita bisa bikin sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya. Jadi ini merupakan program pencegahan penyakit jangka panjang untuk seluruh keluarga supaya jangan sampai kita tuh kena banyak penyakit, kita tetap bisa sehat, sekarang sehat sampai puluhan tahun ke depan juga tetap sehat. Jadi pesan utamanya tuh bukan sering-sering minum air hidrogen, tapi ganti air yang memang biasa kita setiap hari memang kita konsumsi, harus kita minum setiap harinya dengan air hidrogen ya. Mungkin itu dulu sebelum masuk ke teknologi molecular resonance effect teknologi. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Dokter Andi ya, pemaparan yang cukup lengkap sekali ya, bagi penambah wawasan untuk kita bagaimana hidrogen ya ini dibutuhkan oleh tubuh, dan juga tadi berbagai penelitian ya dan lain sebagainya sudah sangat lengkap. Mungkin Dokter Andi kita langsung lanjut saja ya. Jadi nanti sesi tanya jawab kita Oke, kumpulkan di akhir, Dokter Andi ya. oke. Saya Iya, sedikit oke. lagi kok ini yang Siap, tentang. siap, siap. Nah, untuk airnya sendiri sebenarnya ada yang namanya tadi ini terpisah ya. Tadi itu molekul air hidrogen tadi itu ada teknologinya, teknologi water ionizer, ada teknologi dengan hidrogen tumbler. Kemudian ada yang namanya teknologi molecular resonance effect technology. Ini tuh sebenarnya metode electromagnetic treated water. Jadi air yang diberi perlakuan dengan elektromagnetik itu macam-macam.
ada dengan apa namanya pemanasan, dengan dipapar sama radiasi microwave, ada MRIT salah satunya molecular resonance effect technology. MRIT ini salah satu cara untuk electromagnetic field, electromagnetic treated water. Nah, yang dari 3 metode yang tadi ya, boiling, exposure to microfiltration, dan MRIT itu yang paling banyak manfaatnya, yang paling besar manfaat secara kesehatan itu adalah yang MRIT ini, MRAT ini ya. Jadi MRAT ini tuh merupakan kalau digunakan pada air disebutnya MRAT activated water. Jadi air dipapar dengan elektromagnetik dalam bentuk teknologi yang sudah dipatenkan. Itu tuh dari segi strukturnya ada perubahan, ini yang normal ya, airnya itu sudutnya sudut molekulnya itu 104,5 derajat. Kemudian setelah diproses dengan molecular resonance effect tadi, maka nanti si molekulnya tuh jadi lebih aktif. Jadi si sudutnya tuh nanti jadi lebih lebar, jadi menambah 10 derajat. Ini bisa dilihatnya secara dengan teknologi khusus tentunya. Jadi kalau ahli-ahli yang berkecimpung di bidang ini tuh bisa melihat perbedaan dari sudutnya tadi jadi lebih luas. Jadi dianggapnya airnya itu teraktivasi di sudutnya, activated water. Nah, yang salah satu manfaatnya itu adalah meningkatkan hidrasi. Jadi tadi kalau misalnya kita minum air biasa itu menghidrasi, salah satunya manfaat setelah airnya diproses dengan teknologi MRAT ini itu tuh akan menimbulkan efek lebih bagus lagi dalam menghidrasi, terutama hidrasi sampai tingkat seluler ya. Kemudian beberapa penelitian walaupun belum banyak tuh penelitian misalnya pada tikus percobaan ya, ternyata kalau misalnya tikus percobaan yang punya kanker gitu ya, dibagi dua kelompok, yang satu mendapat air biasa, yang satu mendapat air yang diaktifasi dengan teknologi MRAT ini, maka dalam waktu yang sekitar 3 minggu percobaan itu tuh tikus-tikus yang mendapatkan air yang teraktivasi dengan MRAT ini tuh lama hidupnya tuh meningkat sampai 61% dibandingkan tikus-tikus yang cuman minum air biasa, yang mendapatkan air biasa. Itu dua-duanya sama, 2 kelompok tikus, yang dua-duanya tuh punya tumor gitu ya. Kemudian yang tikus yang satu kelompok dapat air yang diaktifasi dengan MRAT, tikus yang satu lagi nggak air biasa. Ternyata tikus yang dapat MRAT water ini angka harapan hidupnya meningkat sampai 61%. Kemudian pertumbuhan tumornya itu perbandingannya itu bisa dihambat sampai 76% pada kelompok tikus yang minum air MRAT ini. Itu jadi manfaat salah satunya itu meningkatkan lama hidup dan juga menghambat pertumbuhan sel tumor pada binatang percobaan. Kemudian ada penelitian lain pada daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya ini ada 400 tikus ya, dibagi 2, 400 tikus, 400-nya itu dikasih infeksi sama bakteri Staphylococcus. Staphylococcus itu termasuk bakteri yang berat gitu ya. Kemudian seringnya kalau pada manusia itu menyebabkan penyakit misalnya infeksi saluran nafas, disentri, gastroenteritis akut gitu ya, muntaber misalnya. Nah itu tuh si tikusnya itu semua disuntikan dimasukkan kuman Staphylococcus, kemudian dibagi 2 kelompoknya, 200 tikus dapat air biasa, 200 tikus dapat kurang lebih 5,5-nya tuh dapat air yang diaktifasi dengan teknologi MRAT ini. Ternyata perbandingannya yang membedakan 2 kelompok tikus itu cuman si airnya aja. Nah, tikus yang dapat kelompok MRAT ini ternyata bisa tingkat kematiannya itu 0%. Dibandingkan tikus yang punya air biasa itu tingkat kematiannya sampai 30%. Jadi dari 200 tikus yang dapat air biasa itu sekitar 60%, sekitar 60 tikus itu meninggal. Sementara yang 200 tikus yang dikasih air yang MRAT teraktivasi ini tidak ada yang meninggal. Jadi itu menunjukkan si air itu tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada penelitian lain juga menghambat pertumbuhan bakteri misalnya. Ya, jadi tadi mirip. Jadi kalau misalnya di luar tubuh ini, kalau misalnya air MRAT ini tuh dimasukin bakteri, ternyata pertumbuhannya tuh bisa menghambat sampai 70-100%. Dan sel-sel kanker juga kalau dimasukin ke air yang teraktivasi tadi itu bisa terhambat sampai 54% pertumbuhan. Jadi artinya kalau di dalam tubuh kita minum air MRAT terus, maka pertumbuhan bakteri di dalam
seluruh sel-sel di tubuh kita, di usus, saluran pembuluh darah, di saluran nafas, semuanya itu bisa terhambat bila si airnya itu jenisnya emret tadi. Dan pertumbuhan sel kanker juga bisa sampai meningkat, menghambat sampai 54%. Nah, kalau misalnya kita minum, saat ini tuh belum ada, di Indonesia ya, ada teknologi yang menggabungkan kedua hal ini. Jadi, air yang biasa kita minum dimasukin ke tumbler, kemudian diproses, menghasilkan hidrogen itu udah banyak. Jadi nanti si airnya itu menghasilkan air hidrogen, kemudian yang luar biasa tuh dari produk dari si, Emret Diamond Hydrogen Water ini tuh adalah dia juga bisa prosesnya di bagian atas itu memproses air yang sedang diproduksi menjadi hidrogen ini tuh dengan teknologi Emret sehingga lebih teraktivasi. Artinya manfaat dari hidrogen yang tadi saya jelaskan tadi itu bisa dilengkapi dengan manfaat dari Emret lagi. Jadi kombinasi air yang kita minum sehari-hari itu jadi lebih powerful lagi, lebih meningkatkan hidrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan survival, meningkatkan menghambat pertumbuhan kuman dan sebagainya. Jadi kalau kombinasi ini tuh sampai saat ini tuh merupakan kombinasi yang belum ada di Indonesia sampai saat ini gitu, ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, moga-moga bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Dokter Andi. Ya, pertanyaannya sudah kita kumpulkan, ya, sudah kita rangkum. Mungkin Dokter Andi berkenan menunggu karena Silakan, ya. ini sebelum ke sesi tanya jawab, kita kehadiran tamu yang luar biasa, ya, yang hadir di tengah-tengah kita dan beliau berada di Korea. Ini akan kita undang dan juga bersamaan dengan beliau tamu spesial kita hadir juga ya untuk mentranslate ya yaitu Dr. Jimmy dari Medan ya yang mungkin saya bisa sampaikan siapa beliau yang dari Korea ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, beliau adalah dari Korea sebagai pemilik daripada pabrik daripada Bread Hydrogen Water kita. Ya, beliau adalah Mr. Chris Lee ya dari Willow Has Manufacturing. Beliau sebagai CEO di sana dan hari ini di sana tentu beda waktunya dan beliau sudah siap menyapa teman-teman semua dan kita sambut saja ya di sini ada Mr. Chris Lee dan juga Dr. Jimmy. Halo, Mr. Chris. Halo Mr. Lee, gimana sehat? Sebentar, mungkin ada terkendala di audionya. Mr. Chris, can you push the unmute your mic? Okay, Mr. Chris. Okay, please you push the menu unmute. Mr. Chris, can you hear me? Halo? Ya, nampaknya masih ada kendala di speakernya, di mic dari Mr. Chris. Can you unmute your speaker? Yes, yes. Yeah. Okay. Can Hear the sound. not yet. Oke, ya. Teman-teman semua, Mr. Chris ya, beliau ini adalah CEO dari Willow House Manufacturing di mana produk ya kebanggaan kita diproduksi di perusahaan yang beliau pimpin dan hari ini kita masih mencoba untuk menyambungkan audionya dengan Mr. Chris. Iya. Kita masih tunggu. Dan teman-teman semua para peserta di meeting di malam hari ini perlu diketahui ya, sesi perdana yang tadi disampaikan oleh Dr. Andi ya, jadi kita ada beberapa sesi. Jadi ini sangat menarik sekali ya, bahkan untuk para mitra. Jadi nanti akan ada training khusus ya. Akan ada training khusus yang nanti dibawakan juga oleh Dr. Andi ya, yang akan segera kita umumkan. Yes. Already on.
Okay. Oke. Ya, Oh, Mr. Chris. oke, Ya. sudah tersambung. Halo, Mr. Chris. How are you? 안녕하세요. 안녕하세요. Ya, selamat Opa malam. ya, Opa Chris ya. 어, Oke, 형님, Ya. 형님, brother, 형님. ya, Dokter Jimmy, Mr. Chris, kami I will be your persilakan. Silakan. interpreter. Yes, please. Ya, This is our product. Your best design. ya, ini adalah produk kita yang terbaik saat ini. Ya, selamat malam buat semuanya. New compound product from the USA. Designed by the Dr. Han, developed. Ya, ini sudah sampai ke Amerika, dipakai oleh Dr. Hans juga di kliniknya. He's the one helped all the testimonial. Jadi Dr. Hans yang mengirimkan banyak testimoni untuk produk ini sehingga semoga bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di Indonesia. His hospital in the LA. He's the one the meet all the VIP customer, and he treat the customer with this inhaler and the water and embedded water. Ya, jadi Dr. Han ini punya klinik itu di Los Angeles, Amerika, dan beliau itu sudah mencoba untuk semua pasien VIP dia, kebanyakan yang datang di tempat dia adalah pasien-pasien VIP. Mereka menggunakan teknologi MRED dengan hidrogen ini dan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. This hospital is the biggest hospital in the LA, especially the anti-aging. All his customer is like a membership, like 10,000, 20,000, 30,000 membership monthly base, and they have a selling the coupon, and monthly they come, and they are something like a VIP customer, and they treat this with this system. Ya, jadi rumah sakit yang di Los Angeles itu adalah rumah sakit terbesar saat ini. Mereka spesialisasi di anti-aging ya, anti-aging. Jadi pasien-pasien VIP yang datang di tempat mereka itu membayar 10.000, 20.000 sampai 30.000 US dollar per bulan untuk bisa treatment di sana. Jadi mereka yang benar-benar peduli dengan kesehatan, mereka selalu konsultasi dengan Dr. Hans, dan Dr. Hans selalu merekomendasi teknologi MRED dengan hidrogen ini untuk mereka. Another doctor is like a Yonsei University. He's a medical university professor, and he also using for his hospital and his class. Especially his class is like an international student, scholarship student. Monthly they visit several countries. They come, and he's the one training the hydrogen and emerald water in his school, university, and the hospital together. Ya, jadi produk ini juga dipakai untuk training di universitas yang saat ini juga dibawakan oleh Profesor Lee ya, untuk mereka bisa mengetahui keunggulan dari teknologi MRED dengan hidrogen yang digabungkan bersamaan sehingga bisa bermanfaat untuk manusia, dan mereka juga membayar mahal untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa dilatih oleh dua orang yang sangat penting ya. Yang pertama tadi Dr. Andi Pratama, dan yang kedua ini adalah Sir Chris dari Korea ya, yaitu sebagai engineer dari pembuat mesin dan penggabungan dari dua teknologi menjadi satu. Dr. Lee is waiting for the Dr. Andy. Actually, we met one time, but we didn't talk long time last week. That's why he missed Dr. Andy. He wants to see you. Oh, hello, doctor. Halo. Ya, jadi Dr. Lee itu menunggu Dr. Andi ya untuk bisa bersama-sama lagi bisa membahas hidrogen dan MRED ini lebih banyak lagi. Ya, kebetulan Profesor Lee dengan Dr. Andi juga banyak membahas masalah hidrogen ya. Dulu nggak banyak waktu untuk bisa ketemu, semoga kali ini bisa lebih banyak lagi yang dibahas. Oke.
Dr. Lee will visit you very soon. He's also interested, whatever you have a seminar, he wants to attend. And Oke. he wants to also deliver some speech. That's why it's very exciting. Ya, Dr. Lee juga, Profesor Lee sangat berharap ya bisa ketemu dan ikutin setiap seminar dari Dr. Andi ya. Nah, dia juga akan segera bisa kita hadirkan untuk di Indonesia. Ya, kebetulan beliau sekarang masih banyak proyek pemerintah yang harus dijalankan. Ya, mungkin pertemuan berikutnya dia janji akan hadir di Zoom ya. Profesor Lee ingin sekali untuk ikutin setiap seminarnya Dr. Andi ya. Totally respect Dr. Andy, the full time, the hard concentrate the hydrogen research. That's why Dr. Andy is #1 in Indonesia, but not in Indonesia, Southeast Asia. He's the one because No. he has so many testimony. And the other person, like Dr. Lee, is actually international, but he is very respect Dr. Andy. Ya, jadi Profesor Lee ini sangat respect sama Dr. Andi ya. Saat ini memang Dr. Andi kalau untuk research hidrogen, untuk pengobatan dan terapi ini adalah nomor 1 di Indonesia. Bahkan untuk di Southeast Asia katanya ya kan. Jadi Dr. Lee itu sangat bangga kalau bisa selalu sharing dengan Dr. Andi ya. Semoga hubungan kita semua bisa tetap terjalin dengan baik. The honor is mine. Okay. See you soon. See you soon in Indonesia. Yeah, I hope so. Please come to Korea. I will invite you. Okay. Oh. Ya, jadi buat teman-teman ya, sampai jumpa nanti di Indonesia ya, semoga bisa segera untuk bisa hadir di tengah-tengah kalian. Ya, tapi kalau ingin ke Korea boleh selalu untuk kunjungin kami ya, itu dari Mr. Chris gitu. Dr. Han also in LA. He's my classmate actually, and he's also very interested to see you. And one day he will visit in the Indonesia, but you might be visit in LA. We will. Ya, Oke, we'll arrange, right? Itu ada undangan untuk bisa visit Dr. Hans juga di Los Angeles ya. Ya, kliniknya juga merupakan klinik terbesar di Los Angeles ya. Itu adalah teman sekolah dari Mr. Chris juga. Mereka bekerja sama sudah lama ya. Mungkin dulu pernah pertemuan di Jakarta ya sebelumnya untuk masalah hidrogen. Mungkin nanti kita atur untuk pertemuan berikutnya lagi ya. My favorite honorable Dr. Jimmy also together we are arrange come and together. Ya, kalau saya sendiri ya saya belajar banyak dari Dr. Andi ya sejak tahun 2018 ya, juga belajar dari Dr. Lee dan Mr. Chris juga untuk hidrogen ini, dan saat ini sangat banyak membantu pasien-pasien saya untuk mendapatkan kesehatan yang terbaik. Thank you very much. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mr. Chris. 감사합니다. Kamsahamnida. Terima kasih. Thank you. Wah, ini salamnya berarti. Tapi living for you salamnya ini. Oke. Thank you Mr. Chris. Thank you. Dan juga mungkin ya kita berikan kesempatan mungkin di sini Dr. Jimmy ya untuk memberikan testimoni terkait produk kita sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya, dan ini sudah masuk ke Q&A. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon Anda masuk ke menu Q&A ya, Anda bertanya di sana untuk kita bisa nanti jawab, karena kalau di chat ini bertumpuk-tumpuk dengan komen-komen lain ya, agar tidak kesulitan. Oke, baik Dr. Jimmy, kami persilakan untuk Anda bisa testimoni. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Perkenalkan saya Dr. Jimmy. Saya saat ini ada di Medan. Saya praktek dari pagi sampai sore. Ya, tugasnya mengobatin pasien supaya makin hari makin sehat ya. Saya belajar banyak tentang hidrogen, terutama dengan Dr. Andi sejak tahun 2018. Ya, dengan beliau kita juga pernah melakukan seminar hidrogen bersama. Dan kali ini saya diperkenalkan dengan teknologi MRAT, saya lebih terkejut lagi gitu ya kan. Oh, rupanya ini teknologi generasi kelima yang sangat bagus ya. Jadi saya cari-cari tahu, terus harganya sangat mahal rupanya gitu loh. Tapi akhirnya sebelum saya sempat beli yang harganya mahal itu,
saya diperkenalkan dengan produknya Living for You ya. Harganya yang boleh dibilang hampir setengah dari harga mesin MRED lainnya gitu loh. Dan di sini masih bisa dapat fungsi hidrogennya yang selama ini saya pakai gitu loh ya kan. Jadi saya sangat bersyukurlah ya bisa dapat harga murah dari Living for You, terus juga bisa dapat dua manfaat sekaligus ya kan, itu yaitu saya tidak meninggalkan teknologi hidrogen yang sudah lama saya pakai sejak tahun 2018, tapi saya bisa mendapatkan dua fungsi sekaligus. Itu yang membuat saya suka dengan produknya Living for You ya. Saya selama ini pakai untuk pasien-pasien saya yang mengalami Alzheimer ya, penyerapan orang tua kita tahu itu sudah lambat ya. Jadi kalau orang tua itu minum air itu perutnya bisa kembung ya, terus sering kencing ya. Nah, dengan penggabungan dua teknologi ini saya bisa membantu mereka untuk mengatasi keluhan mereka, yaitu yang suka kembung kalau minum banyak air dan suka buang air kecil kalau kebanyakan minum air, sehingga mereka tidak takut untuk minum air banyak gitu loh. Nah, kalau untuk kesembuhan penyakit ya tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Dr. Andi ya, 170 jenis penyakit dengan hidrogen saja sudah bisa disembuhkan, apalagi ditambahkan dengan teknologi MRED ya. Jadi MRED itu sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, itu dia mencincang-cincang airnya menjadi kecil gitu loh, dan diberikan energi untuk diaktifkan kembali sehingga dia menjadi air yang berfungsi lebih aktif dan penyerapannya lebih maksimal dalam tubuh kita gitu loh. Nah, jadi airnya adalah air biasa tapi ukurannya menjadi ukuran kecil, terus ditambahkan energi, terus kita bisa punya fungsi untuk meningkatkan hidrogennya lagi ya. Tadi saya dapat kabar gembira dari timnya Dr. Andi ya, sudah dites hidrogennya itu untuk 2 jam setelah proses itu masih cukup stabil katanya ya gitu loh ya. Jadi sangat bersyukurlah bisa punya produk ini dengan harga yang terjangkau daripada kemarin saya hanya ditawarin dengan teknologi MRED tapi harganya aja udah jauh daripada yang sekarang saya beli gitu ya. Semoga teman-teman juga bisalah menjaga kesehatan keluarga terutama di masa pandemi ini ya dengan teknologi yang ada saat ini di Living for You. Ya, terima kasih Living for You ya, semoga semakin berkarya lebih banyak lagi untuk bangsa kita dan masyarakat Indonesia pasti akan sehat semuanya. Terima kasih. Oke, luar biasa Dokter Jimmy, terima kasih ya, satu penjelasan singkat juga ya dari Dokter Jimmy. Jadi malam ini bertabur dokter ya acara kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Di sini saya sudah melihat beberapa pertanyaan yang masuk dari Q&A. Kita akan masuk dari yang pertama ya, dari Richard JAP. Mau tanya, aturan minum air terahertz ini dan apakah ada efek sampingnya? Nah, mungkin langsung dijawab Dr. Andi. Oke. Jadi kalau untuk efek sampingnya tadi udah dibahas sejak tahun 66 sampai sekarang, artinya udah 56 tahun lebih ya penggunaannya di Jepang dan di Korea Selatan tahun 78 mulai. Itu tuh dikonsumsi si air hidrogen ini tuh sama seluruh, jadi masyarakat tuh dibebaskan buat beli teknologi yang bisa mengubah air biasa jadi air hidrogen. Kemudian dikonsumsi dari pagi sampai malam, puluhan tahun, anak kecil, orang dewasa, ibu hamil, lansia dengan berbagai penyakit, dan sampai sekarang tuh tidak ada efek samping yang tercatat sama pemerintah Depkes Jepang sehingga sampai dilarang penggunaannya. Bahkan sampai sekarang tuh masih terus di ACC penggunaannya. Bahkan tahun 1994 tuh Depkes Jepang karena terlihat banyak sekali manfaat dari air ini, selain keamanannya tadi, mendorong terbentuknya Functional Water Society di Jepang. Kemudian ada organisasi lagi tahun 2000-an dia bikin lagi si Depkes Jepang tuh yang mendorong penelitian lebih dalam tentang manfaat dari air ini supaya lebih banyak penelitiannya sehingga lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi keamanannya sih nggak usah takut. Keamanannya tuh bahkan tadi saya baca ada beberapa pertanyaan selewat tuh ada efek samping awal nggak, reaksi detox dan sebagainya, sama sekali nggak ada. Yang dari pengalaman saya sih dari pasien-pasien itu tuh banyak, udah ratusan mungkin ribuan pasien yang pakai sejak tahun 2016-2017 itu tuh sampai sekarang tuh pasien-pasien tuh nggak ada efek samping yang bermakna, malah kadang-kadang nggak disuruh juga beli sendiri airnya gitu ya kalau yang belum punya tumblernya. Jadi intinya sih keamanannya sih oke lah, nggak ada masalah. Kemudian tentang cara cara minumnya. Jadi tadi yang slide-slide akhir itu kan
message utamanya tuh bukan berapa banyak saya harus minum air hidrogen MRET ini gitu kan. Tapi intinya karena kan kita tiap hari harus minum air ya. Jumlah air yang dikonsumsi itu tergantung berat badan sebenarnya. Kalau misalnya 8 gelas per hari, banyak yang suka salah tuh menganggap minumnya tuh minimal 8 gelas per hari. Itu tuh sebenarnya untuk yang berat badannya 50 kilo, 8 gelas per hari ini. Tapi kalau orang berat badannya 75 kilo, 100 kilo, 80 kilo, tentu saja airnya itu harus menyesuaikan. Kalau enggak akan terjadi yang namanya dehidrasi yang kronis gitu ya, dehidrasi kekurangan cairan. Misalnya orang yang berat badannya 75 kilo, minumnya cuma 8 gelas sehari. Sementara kebutuhannya sebenarnya 3 liter per hari. Berarti dia defisit 1 liter per hari. Sebulan tuh udah 30 liter, setahun tuh udah 300 liter lebih gitu. Defisitnya itu akan terjadi di dalam tubuhnya tuh yang namanya dehidrasi kronis. Dehidrasi kronis itu banyak sekali bahayanya dan penyakit-penyakit yang timbul, keluhan-keluhan yang timbul yang sering disalahartikan dengan keluhan yang lain gitu. Penyebab penyakit yang lain padahal sebenarnya kekurangan cairan aja. Jadi misalnya kalau ada orang yang berat badannya anggaplah 70 kilo, berarti dia harus minum 3 liter air per hari. Nah, pesannya tuh bukan banyak-banyak minum air hidrogen MRET lagi, tapi gantikan air yang biasa kita minum dengan air hidrogen sesuai kebutuhannya gitu. Dengan air hidrogen yang apalagi kalau bisa diaktifasi dengan MRET ini sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita sehari berapa? 3 liter, berarti seluruhnya kalau bisa 3 liter itu seluruhnya air hidrogen, seluruhnya air teraktivasi MRET, sehingga airnya tuh lebih banyak manfaat dibandingkan air biasa. Air biasa tuh nggak ada manfaat tambahan. Dia tuh cuman merehidrasi tubuh kita aja. Tapi kalau misalnya kita konsumsi air hidrogen dan apalagi dengan MRET juga, maka selain banyak manfaatnya bisa menetralisir radikal bebas yang kita terpapar setiap hari ini dan juga bisa lebih cepat diserap, dehidrasi gitu ya. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Dan itu tuh paling sekarang kita udah tahu kebutuhan cairan kita sehari berapa, tinggal kita konsumsinya tuh dari pagi sampai malam. Yang paling bagus tuh misalnya kita kebutuhan 3 liter tuh bisa aja minum 1 liter pagi, 1 liter siang, 1 liter malam. Tapi yang lebih bagus itu minumnya 1 gelas tiap 2 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tiap 2 jam haus nggak haus tuh minum. Misalnya bangun tidur jam 5 minum segelas. Nanti jam 7 minum lagi segelas. Jam 9 minum lagi segelas. Terus sampai menjelang tidur. Nah, kalau kita totalin jumlahnya tuh harus sampai 3 liter. Gitu aja. Jadi intinya tuh berapa banyak caranya minumnya tinggal minum aja. Cuman sebelum diminum airnya masukin dulu ke tumbler, diaktifasi. Yang atas kan pakai aktivasi MRET, yang bawah untuk aktivasi hidrogen. Kemudian setelah diproses langsung diminum. Jadi tiap kali minum tuh kita minumnya air yang punya banyak tambahan manfaat dibandingkan kita minum air biasa gitu. Mungkin itu Pak Adi. Oke, Ya. Dokter Andi. Ya, luar biasa ya. Ini pertanyaan pertama ya. Coba kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Nah, ini yang dari Bapak Richard juga ini. Apa betul kalau rutin minum air dari botol ini bisa menurunkan diabetes? Silakan, Dok. Iya, jadi intinya tuh yang penting tuh airnya tuh mengandung hidrogen ya. Terus juga jadi kalau minum dari tumblernya rusak ya nggak bisa. Tapi kalau tumblernya masih bagus, dia bisa menghasilkan hidrogen. Hidrogennya kan bisa diukur dengan hidrogen meter. Kemudian dengan teknologi MRET tadi, kita minum secara teratur terus gitu ya. Nanti lama-lama tuh banyak pasien-pasien yang saya kelola tuh yang pelan-pelan tuh udah bisa lepas obat gitu ya. Jadi tadinya minum obat banyak gitu, pakai insulin, banyak minum obat, pelan-pelan obatnya dikurangin, insulinnya diturunin, akhirnya sampai banyak yang lepas obat sama sekali gitu. Dengan tentu saja dengan olahraga juga, pengaturan makan dan sebagainya. Tapi tambahannya itu cuma itu aja, bedanya sama sebelumnya. Tadinya dia olahraga juga, dianya ngatur makan juga, dia minum obat, terus ditambahin air hidrogen. Kemudian karena MRET-nya sendiri saya belum banyak pengalaman karena kan baru masuk nih teknologinya ke Indonesia. Tapi kalau saya lihat sih keamanannya sama manfaatnya juga signifikan lah ya. Jadi apalagi kalau dikombinasikan, jadi si air hidrogen tadi diproses lagi, diaktifasi lagi dengan MRET, molekulnya jadi lebih mudah menghidrasi tubuh gitu ya. Jadi lebih banyak lagi manfaatnya tentunya. Nah itu tuh banyak pasien yang tadinya bisa tadinya harus tergantung obat seumur umur, sekarang pelan-pelan bisa nurunin, bahkan banyak yang bisa lepas obat gitu. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi secara tidak langsung ataupun langsung ini sangat membantu sekali. Tentu dengan pola hidup yang sehat. Oke,
Nah, ini juga ada ini yang ketiga ada rekaman Zoom ini bisa ditonton. Oke, nanti ini akan kita upload ya mungkin di YouTube atau nanti Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di orang yang menggunakan Anda ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan dari Anonymous ya. Air diproses hidrogen dan terahertz apa harus segera diminum? Atau ada jangka waktunya agar manfaatnya lebih maksimal, Dok? Produksi karena kan hidrogen itu merupakan molekul yang terkecil di alam semesta, bentuknya gas. Jadi di dalam air yang kita baru proses itu banyak gas hidrogen. Kalau diukur kadarnya pakai hidrogen meter, itu tuh kadarnya bisa sampai di atas 1.200, 1.300 kalau tumbler dari si Living for You ini katanya bisa sampai 1.500-an kalau alatnya bisa dibersihin dengan betul gitu ya. Nah, kalau misalnya karena si hidrogen itu sangat kecil, dalam beberapa jam dia tuh keluar pelan-pelan, menguap gitu. Jadi paling bagus itu memang kalau pas mau minum, kita mau minum nih, proses dulu, tunggu 3 menitan, setelah hidrogennya terbentuk, langsung diminum. Jadi nggak ada gunanya disimpan-simpan buat apa gitu. Karena kan itu tumblernya bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya udah setengah jam, udah 1 jam misalnya mau minum, airnya masih ada, mending diproses lagi aja. Istilahnya cuman modal baterai doang kan, baterainya juga bisa di-charge gitu. Jadi artinya nggak usah di istilahnya kalau kita mau minum, kita biasakan, saya mau minum sekitar 250 cc atau 300 cc, langsung dihabisin ya. Kita bikinnya 250 sampai 300 cc aja, nggak usah sampai 500 cc misalnya. Karena nanti ada sisanya kan buat apa gitu. Mendingan bikin istilahnya dihabisin langsung. Nanti kalau ada sisa, pas kita mau minum lagi 2-3 jam kemudian, mendingan diproses lagi. Jadi kadar hidrogennya tinggi lagi. Karena manfaat kesehatannya itu tergantung kadar hidrogennya. Makin tinggi kadar hidrogennya, makin besar manfaat kesehatannya gitu. Jadi kalau bisa langsung diminum. Oke, siap. Dokter Andi ya, sangat jelas sekali jawabannya. Dan nampaknya kalau saya simak pertanyaannya hampir sama ya. Mungkin yang kami tidak sebutkan pertanyaannya harusnya terjawab ya dengan jawaban-jawaban dari Dokter Andi tadi ya. Dan mungkin ini juga sambil menjawab beberapa pertanyaan juga ya terkait yang sudah para mitra dapatkan produk-produknya terutama Red Diamond ini ya terutama dari pertanyaan tadi terkait diterima dengan keadaan kurang baik secara fisiknya ya. Jadi kita sudah konfirmasi kemarin dan mungkin Bapak Ibu juga sudah bertanya ke CS kita ada beberapa unit yang diterima itu karena proses pengiriman ya logistik yang kita tahu ya kadang-kadang pengiriman ini mungkin penanganannya kurang baik ya, dibanting dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita sudah berikan jawaban kepada Anda semua yang sudah mengajukan ke CS bahwa garansi ya 100% kita akan ganti unit itu dan tentunya akan kedepannya akan kita perhatikan ya kualitas daripada pengiriman logistik ini akan kita cari yang baik lagi pelayanannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin beberapa penanya lagi ya sebelum kita tutup acara di malam hari ini ya. Nah, ini dari Bapak Murdi ya, bagaimana mengukur kadar hidrogen air tumbler ini dan bagaimana menunjukkan dengan sederhana ya kalau air dari tumbler ini mudah diserap tubuh. Bisakah dengan uji teh ini apa ya uji teh celup atau gimana ini? Gimana Dokter Andi? Silakan. Enggak, sebenarnya gini, kalau untuk mengetes kadar hidrogen bisa dengan namanya hidrogen meter. Jadi kita beli alatnya dulu tuh masih mahal sekitar 10 jutaan alatnya itu kayak termometer tapi tuh bisa agak besar terus tinggal dimasukin ke air. Jadi kalau misalnya punya alatnya, misalnya kita punya tumblernya nih, kita bikin airnya. Airnya itu pada saat diproses diukur tuh 0 sebelum diproses. Kadar hidrogennya itu 0. Kemudian jadi gas hidrogen di dalam airnya itu nggak ada sama sekali. Kemudian kita proses 3 menit aja, terus nanti pelan-pelan tuh naik cepet. Langsung jadi setelah 3 menit kadarnya misalnya jadi 1.300, 1.400. Nanti kadar hidrogennya itu 1.400 ppb per liter namanya. Nah setelah kadar itu tinggi langsung kita minum. Nah kalau lebih cepat atau tidaknya itu lihat dari penelitian. Jadi ada beberapa penelitian nanti bisa saya share di kolom ini ya di kolom komen. Ada kumpulan penelitian yang menunjukkan bahwa air hidrogen yang diproses dengan elektrolisis ini
itu tuh lebih cepat diserap. Ada beberapa penelitian misalnya pada atlet yang minum air yang kaya hidrogen yang terionisasi, akhirnya metode yang digunakan si tumbler ini tuh namanya metode elektrolisis. Jadi dia memecah air, airnya dipecah, terbentuk atom hidrogen nanti bergabung jadi gas hidrogen. Nah itu tuh airnya tuh namanya air terionisasi. Nah air terionisasi ini ternyata dari penelitian bisa terbukti bisa lebih cepat diserap dibandingkan air biasa, lebih cepat merehidrasi tubuh. Nah itu tuh cukup sebenarnya kalau di kedokteran tuh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya pengen nyobain sendiri ya kita minum, terus kita bandingkan kita minum air biasa sama kita minum air hidrogen, dilihat performance olahraganya misalnya. Tapi itu yang dilakukan pada saat penelitian. Kayak kita bagaimana kita tahu si paracetamol itu bisa menurunkan demam? Dari penelitian, ribuan penelitian menunjukkan bahwa paracetamol itu kalau diminum bisa menurunkan demam. Nah itu tuh penelitian tuh yang udah banyak tuh cukup untuk menunjukkan bahwa si paracetamol itu bisa menurunkan demam. Jadi artinya kalau hidrogen ada penelitiannya banyak bahwa dia bisa lebih cepat diserap, berarti itu cukup untuk sebagai bukti bahwa si air hidrogen itu bisa lebih cepat diserap gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan kalau saya lihat tuh bisa nggak untuk minum obat? Nggak ada masalah. Banyak yang suka menyesatkan bilang nggak boleh dipakai untuk minum obat, nggak boleh dicampur sama air teh, air kopi dan sebagainya. Padahal sampai saat ini tidak ada penelitian yang melarang penggunaan air hidrogen untuk obat-obatan, minum bersama obat-obatan. Malah karena si air hidrogen ada hubungannya dengan lebih gampang diserap, berarti kalau kita minum air obat-obatan, vitamin, suplemen dengan bahkan makan dengan air hidrogen karena si airnya lebih cepat diserap, sementara airnya sendiri yang membawa makanan, membawa nutrisi, membawa vitamin, obat-obatan ke dalam pembuluh darah, otomatis penyerapan dari obat-obat itu jadi lebih cepat. Itu secara teorinya karena airnya lebih cepat diserap, otomatis obat-obatan juga jadi lebih cepat diserap gitu. Jadi nggak perlu takut hidrogen bisa menghambat penyerapan obat, malah bisa lebih mempercepat penyerapan obat-obatan dari segi bahwa si airnya itu lebih cepat diserap, lebih mudah ukurannya dikatakan lebih kecil karena diproses dengan elektrolisis, apalagi ditambah dengan teknologi EMRET ini jadi jauh lebih cepat lagi diserapnya gitu. Oke, Dokter Andi, ya itu dia tadi pertanyaan dari Bapak Murdi ya. Nah ini juga ada dari Bapak Eko Pujo Widodo ya, apakah bisa untuk gangguan kesehatan seperti kanker? Ya ini harusnya tadi sudah terjawab ya Dokter Andi ya. Ya jadi itu harus perlu ini diajak pertanyaan, saya lihat ada pertanyaan tentang kanker, Alzheimer, terus juga penyakit tentang kolesterol dan sebagainya. Intinya tuh jangan berharap si teknologi apapun yang kesehatan yang kayak misalnya hidrogen, EMRET ini tuh kayak obat dewa gitu. Sekarang LDL-nya tinggi, 2 hari minum langsung normal gitu. Olahraga juga yang begitu besar manfaatnya tuh nggak kayak gitu. Nggak seminggu hari ini olahraga, besok langsung kolesterol, gula, tensi turun semua. Tapi kalau kita udah teratur olahraganya secara terus-menerus, continue, reguler gitu, dibandingkan tidak olahraga, itu tuh nanti kolesterolnya lebih bagus, tensinya lebih bagus, gulanya lebih bagus, dan sebagainya lebih sehat gitu. Tapi perlu waktu. Jadi jangan kayak misalnya ngarepin si hidrogen ini tuh kayak obat dewa gitu. Hari ini minum, besok langsung bagus semua, seminggu langsung bagus semua. Perlu waktu dan perlu proses. Karena tubuh kita tuh tadinya banyak sekali radikal bebas yang masuk. Itu tuh perlu waktu sampai seluruh air yang di dalam tubuh kita tuh digantikan sama air hidrogen tadi. Jadi minimal tuh butuh 1 bulan gitu. Kalau kita minum 2-3 liter per hari, setelah 1-2 bulan mungkin seluruh air yang ada di tubuh kita tuh sudah digantikan sama air hidrogen yang apalagi kalau bisa diaktifasi dengan EMRET, jadi si air yang bergerak di dalam sel-sel tubuh kita tuh udah air hidrogen semua dan lebih cepat lagi berkomunikasi antar sel, baru kita bisa mulai dapat manfaatnya. Tapi jadi perlu waktu proses gitu ya. Yang penting kalau dibandingkan air biasa pastinya jauh lebih bagus gitu. Dokter Andi, ya ini ada pertanyaan saya rasa mungkin mewakili juga teman-teman yang lain ya. Apakah bisa untuk anak-anak atau ibu hamil, Dokter Andi? Ya, sekali lagi itu semua kalangan, karena si hidrogen itu kan salah satu kelebihannya toksisitasnya sangat rendah, sangat hiporeaktif, tidak menyebabkan banyak masalah di dalam tubuh. Jadi itu dikonsumsi dari mulai anak kecil sampai lansia, ibu hamil, ibu menyusui, ya. Bahkan orang-orang dengan berbagai penyakit autoimun, penyakit gula, penyakit jantung, macam-macam, bahkan yang gagal ginjal terminal pun yang cuci darah tuh sangat aman dan dapat banyak manfaat dengan minum air hidrogen ini.
Jadi nggak perlu takut anak-anak, bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada penelitian-penelitian khusus tentang manfaat air hidrogen pada anak-anak berkebutuhan khusus, autism, cerebral palsy, kemudian juga anak-anak dengan ADHD, macam-macam gitu. Jadi anak-anak tuh sengaja dikasih air hidrogen dibandingkan sama anak-anaknya kalau nggak dikasih, ternyata anak-anak yang dapat air hidrogen itu mengalami perbaikan. Ya, kalau misalnya penyembuhan sih ada beberapa penyakit kayak Alzheimer, kanker, diabetes itu nggak bisa sembuh. Tapi setidaknya dibandingkan minum air biasa, ternyata dari penelitian tuh si orang-orang yang Alzheimer skornya jadi lebih bagus, skor kognitifnya, skor perkembangan penyakit Alzheimer itu jadi membaik setelah dia konsumsi air hidrogen gitu. Jadi Ya. sembuh sih nggak sampai sembuh total, jadi nggak punya Alzheimer lagi. Tapi dibandingkan minum air biasa, kan orang Alzheimer tuh perlu kualitas hidupnya juga bisa dinilai dari sistem scoring tertentu. Nah setelah minum air hidrogen misalnya 2-3 bulan, ternyata skornya tuh jadi membaik dibandingkan sebelum dia minum air hidrogen. Dan itu buat keluarganya itu udah cukup sangat signifikan gitu perbaikannya, walaupun nggak sampai sembuh gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa sembuh gitu, dan itu istilahnya obat-obatan aja cuman membantu aja. Kalau Alzheimer kita datang ke dokter juga, ke dokter bilang nih kasih obat sembuh, tapi setidaknya bisa terkontrol, bisa hidup dengan normal gitu ya, bisa berinteraksi dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, siap, Dokter Andi. Ya, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi ya. Kita jawab beberapa pertanyaan lagi sebelum nanti Dokter Andi menyimpulkan ya. Baik, Dokter Andi, di sini ada yang bertanya, air apa yang paling direkomendasikan diproses menjadi hidrogen? Kalau air yang apa aja, karena air yang tumbler itu tidak mengubah air yang tidak layak minum jadi layak minum. Jadi otomatis airnya tuh harus yang layak minum. Jadi air yang tuh artinya sebelum diproses tuh harus udah layak minum, nggak bisa air dari kolam gitu, air dari sumur yang belum diproses terus kita masukin ke hidrogen terus diharapkan dapat manfaat kesehatannya. Tapi hidrogennya tetap dapat, tapi airnya kan nggak layak minum, mungkin ada bakterinya, ada apa. Jadi minimal air yang udah dimasak atau air mineral yang udah dijual gitu ya. Tapi jangan menggunakan air yang sifatnya asam seperti air RO, itu kurang bagus buat kesehatan kalau air yang sifatnya asam itu. Air RO tuh banyak yang bilang bermanfaat, tapi menurut WHO malah air RO itu tidak bermanfaat, bisa merugikan kesehatan. Itu bukan saya yang ngomong, itu air RO apa PBB apa WHO yang ngomongnya. Nah, jadi air apa aja boleh, yang penting airnya itu mengandung istilahnya airnya layak minum. Pertama, lebih bagus untuk airnya mengandung mineral. Jangan air yang bebas mineral kayak air RO atau air yang sifatnya asid gitu, itu kurang bagus gitu. Kalau yang saya lihat dari petunjuknya sih, bahkan untuk tumbler hidrogen dari dari Living for You ini dia bisa, katanya sih, coba harus dikonfirmasi sama Chris ya, Mr. Chris apa, bisa pakai susu, bisa pakai kopi gitu, bisa pakai sirup. Saya sih kurang tahu karena yang tumbler lain tuh nggak bisa. Tapi karena ini teknologi Emerald-nya tuh bisa mengaktifasi nggak cuma air minum biasa, tapi air yang kayak air susu dan sebagainya gitu. Tapi nanti coba tolong ditanyain ke si apa produsennya atau ke Mr. Lee, Mr. Chris supaya apa benar bisa memproses selain air putih biasa gitu. Oke, siap ya. Dokter Andi, terima kasih atas jawabannya. Ini ada dari Bapak Sandi ya. Selain manfaat untuk diminum, apakah juga ada manfaat untuk pemakaian eksternal? Oh Ini iya, untuk air hidrogen itu penelitiannya kalau lihat ada lebih dari 1.000 penelitian. Itu ada yang namanya misalnya pada pasien-pasien psoriasis itu kan penyakit kulit. Itu tuh namanya hydrogen bathing. Jadi si airnya itu diproduksi terus direndam. Kulitnya tuh direndam, dikompres gitu. Atau kalau ada alat khusus sebenarnya namanya hydrogen bathing. Si air yang untuk mandinya itu dipakai alat, terus airnya itu jadi mengandung hidrogen, seorang itu rendeman di situ. Itu tuh punya efek anti-aging, buat kesehatan kulit, buat mencegah dari efek penuaan gitu ya, dan juga memperbaiki banyak penyakit-penyakit kulit ya, terutama penyakit kulit non infeksi kayak alergi, autoimun, kayak psoriasis gitu. Itu bisa digunakan hydrogen bathing namanya, penggunaan pada kulit. Bisa juga inhalasi. Yang saya tahu sih ini yang tumbler ini tuh ada dilengkapi dengan alat buat inhalasinya. Inhalasi ini tuh untuk bisa memasukkan hidrogen
pertama untuk orang-orang yang nggak bisa minum banyak, kayak pasien gagal ginjal, gagal jantung, gitu kan minumnya nggak bisa banyak. Atau orang tua yang minumnya nggak bisa banyak, itu bisa dibantu dengan inhalasi. Jadi hidrogennya masuk langsung ke saluran nafas, terus masuk pembuluh darah. Kalau kita minum air hidrogen, masuk ke saluran cerna, kemudian hidrogennya masuk ke pembuluh darah. Ini langsung lewat saluran nafas masuk ke pembuluh darah. Jadi untuk orang yang cuci darah rutin, yang cuma boleh minumnya mungkin segelas atau 2 gelas sehari gitu ya, atau cuman 700 cc per hari, dia nggak bisa banyak minum air. Jadi dia itu bisa mengkombinasi airnya air hidrogen yang dibolehkan sama dokter per harinya berapa, kemudian ditambah inhalasinya. Nah itu nanti ada caranya juga ada di buku petunjuknya kan, ada dilengkapi dengan inhalasinya. Jadi banyak si hidrogen itu langsung aja setelah diproses, kemudian dihirup, nanti si hidrogennya masuk ke saluran nafas, dan itu tambahannya tuh banyak untuk pasien-pasien alergi yang saluran nafas kayak asma, rinitis alergi, yang sering bersin-bersin, yang sering batuk-batuk alergi gitu, itu kalau digunakan inhalasi secara terus-menerus, itu bisa memperbaiki kualitas hidupnya, mengurangi penggunaan obat-obatan gitu. Bahkan penelitian-penelitian terbaru di tahun 2021 itu sejak COVID itu banyak pasien-pasien COVID ya yang di bangsal, di penelitian di Cina tuh ada bangsalnya tuh dibagi 2, bangsal yang pertama ICU itu dikasih inhalasi hidrogen, yang satu inhalasi oksigen aja. Tapi ini inhalasi hidrogen dan oksigen. Ternyata dibandingkan dalam beberapa waktu, pasien-pasien yang dapat inhalasi hidrogen tambahan selain inhalasi oksigen, itu tuh lebih bagus kualitas hidupnya, lebih pendek lama perawatan di rumah sakitnya, kemudian juga kualitas produksi sputu dahaknya juga berkurang, ya rasa sesaknya, kualitas hidupnya membaik dibandingkan yang cuma dapat oksigen aja. Itu salah satu penelitian pada manusia yang dilaksanakan multisenter ya di berbagai rumah sakit di Cina waktu itu, di Wuhan salah satunya, penggunaan inhalasi hidrogen pada pasien-pasien yang COVID ya, yang COVID yang berat, yang udah kena pneumonia, yang dirawat di intensif gitu, itu dikasih dibagi 2 kelompok, yang satu kelompok dapat hidrogen plus oksigen, yang satu cuma oksigen aja. Ternyata yang dapat hidrogen inhalasi itu jauh lebih bagus dan lebih cepat pulang dibandingkan yang nggak dapat hidrogen. Itu jadi bisa macam-macam. Yang paling sering digunakan adalah minum, yang kedua inhalasi, yang ketiga juga pada untuk penggunaan kulit. Jadi kalau di Korea itu banyak salon-salon yang namanya hydrogen spa gitu. Di Jepang, di Korea itu orang tuh datang untuk rendeman pakai hidrogen gitu. Jadi diisi airnya tuh diproses pakai alat khusus. Jadi airnya tuh kaya akan hidrogen. Terus dia nanti masker hidrogen, kemudian kulitnya pakai hidrogen. Jadi hidrogen itu kalau diminum dia bisa punya efek anti aging, tapi kalau dia kena kulit juga dia punya efek anti aging langsung gitu. Oke, luar biasa ya, sangat lengkap sekali ya, terutama tumbler hydrogen water dari Living for You kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki alat ini ya, sudah ada untuk inhale-nya itu bisa digunakan ya. Oke, baik, nampaknya ini juga kita terbatas oleh waktu ya, Dokter Andi. Banyak sekali pertanyaan, tapi jangan khawatir teman-teman yang hari ini mungkin belum terpuaskan dengan pertanyaannya. Ini Dokter Andi ya, kita akan segera informasikan jadwal selanjutnya karena ini bagian 1. Wah, ini bagian 1. Nah, Dokter Andi, di akhir sesi ini silakan Dokter Andi mungkin ada kesimpulan untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan dari pertanyaan juga tadi teman-teman dari materi malam hari ini. Silakan kesimpulannya, Dokter Andi. Ya, istilahnya gini, yang pengantar yang saya awal itu tuh kan bahwa kita tuh sebenarnya apapun profesinya, apapun latar belakangnya, apapun background-nya gitu, kita tuh semua punya kesamaan tuh pengen sehat. Semuanya pengen sehat, ya. Tapi sehatnya nggak cuma sekarang gitu. Pengennya sehat sekarang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi tetap sehat gitu. Biasanya kita tuh kalau sehat datang ke dokter. Dokter tuh akan nyaranin 3 senjatanya tuh. Pertama dikasih obat, yang kedua disuruh olahraga, yang ketiga disuruh atur makan. Tapi dengan 3 cara ini, secara statistik tuh susah untuk sehat terus sampai usia lanjut. Karena statistik mengatakan 93% orang meninggal itu karena penyakit berat, 7% karena kecelakaan. Jadi gimana dong kalau orang yang pengen sehat sampai usia lanjut, tapi modalnya cuman obat, jaga makan sama olahraga. Itu tuh terbukti secara statistik tuh susah untuk sehat. Jadi kita perlu pendekatan
yang baru. Salah satunya nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas lebih panjang tentang filosofi sehat ini. Tapi intinya tuh kita tuh perlu melihat apa sih yang kurang dari 3 pengobatan itu. Salah satunya tuh tidak ada yang menetralisir radikal bebas tadi. Radikal bebas itu kita terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu nggak bisa dengan obat-obatan, nggak bisa dengan olahraga, nggak bisa dengan pengaturan makan, itu terus merusak tubuh kita dan menyebabkan banyak sekali penyakit. Untuk itu tuh karena si radikal bebas itu harus terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kecil sampai kita punya anak kecil lagi, berarti kita harus minum antioksidan yang penetralisir radikal bebas itu sepanjang hari juga dan seumur hidup. Dan tidak ada saat ini antioksidan yang bisa seperti itu kecuali hidrogen. Karena kalau kita minum terus-terusan antioksidan, pertama biayanya mahal, kedua efek samping jangka panjangnya juga banyak sekali. Sementara satu-satunya yang bisa seperti itu tuh adalah si hidrogen tadi. Si hidrogen tuh bisa dikonsumsi jangka panjang puluhan tahun dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam bentuk air, bisa diinhalasi juga. Kemudian dia punya banyak sekali manfaat selain bisa digunakan jangka panjang, ternyata dia punya banyak manfaat, ada anti radangnya, anti apoptosis, anti alergi, anti diabetes, anti kolesterol, sehingga banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh dengan mengganti air yang biasa kita minum sehari-hari yang harus kita minum tiap hari ini dengan air hidrogen. Kemudian ditambah lagi teknologi MRET ini tuh bisa menyebabkan airnya itu jauh lebih mudah diserap, kemudian juga punya banyak manfaat pada peningkatan daya tahan tubuh, peningkatan anti kanker. Jadi kombinasi dari dua teknologi ini, teknologi yang bisa mengubah air yang biasa kita minum jadi mengandung kaya akan hidrogen, gas hidrogen, dan teraktivasi dengan teknologi MRET itu merupakan istilahnya moga-moga jadi solusi buat kita supaya kita tuh bisa dalam jangka panjang tuh bisa sehat terus-menerus sampai usia lanjut nanti gitu. Mungkin itu pesan utamanya itu gantikan air yang biasa kita minum, yang harus memang kita minum tiap hari, dengan air hidrogen yang diaktifasi dengan MRET tadi. Bukan cuma sekedar sering minum, tapi ganti aja seluruhnya. Karena nggak ada untungnya minum air biasa tuh, nggak ada untungnya. Nggak ada manfaat tambahan. Tapi kalau sebelum kita minum, kita proses dulu, baru diminum, itu langsung dapat manfaat tambahan sebagai antioksidan, anti alergi, anti radang, dan sebagainya gitu. Mungkin itu pesan akhirnya. Moga-moga bisa menjadi penyemangat supaya lebih rajin lagi minum air hidrogen dan MRET tadi. Nanti biasanya bisa dirasakan efeknya tuh 1-2 minggu sampai 1-2 bulan ke depan tuh udah kerasa bedanya. Badannya lebih ringan, mungkin beberapa keluhan-keluhan itu berkurang secara bertahap. Tapi intinya itu 170 penyakit itu terbukti dan keamanannya juga baik untuk anak-anak sampai usia lanjut juga aman dalam puluhan tahun. Mungkin itu aja yang moga-moga bisa bermanfaat.